merupakan mahasiswa jurusan farmasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi, dan saat ini saya akan menjelaskan tentang pemantauan efek samping obat pada obat glibenclamid. Ikuti terus ya. Diabetes mellitus terbagi menjadi dua macam, yaitu DM tipe 1 dan DM tipe 2. DM tipe 2 merupakan penyakit yang disebabkan oleh ketidaksensitifan insulin terhadap kadar gula darah atau sering juga disebut dengan resistensi insulin. Hal ini menyebabkan tubuh tidak dapat menggunakan dan menyimpan glukosa atau gula dengan baik. Akibatnya, kadar glukosa di dalam aliran darah jadi meningkat. Terapi yang biasa digunakan pada diabetes mellitus tipe 2 adalah terapi farmakologi dengan antidiabetik oral. Salah satu golongan antidiabetik oral yang sering digunakan ialah golongan glibenclamid, yang termasuk ke dalam obat golongan sulfonylurea. Biasanya, obat ini dibuat dalam bentuk sediaan tablet dan tablet salut film. Nah, bagaimana cara glibenclamid bekerja? Yaitu dengan cara menstimulasi dan meningkatkan pelepasan insulin atau hormon yang diperlukan untuk mengatur kadar glukosa dalam tubuh dari sel beta pankreas, yaitu sel yang ada di hati. Glibenclamid merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak insulin dari biasanya untuk mengikat glukosa dalam aliran darah. Dan dengan peningkatan rasio insulin, maka glukosa yang diubah menjadi energi bertambah sehingga kadar gula darah jadi menurun. Nah, suatu obat jika tidak diminum sesuai dengan peraturan, tidak tepat waktu, ataupun dosis yang digunakan tidak sesuai, maka akan menimbulkan efek samping. Sama seperti obat glibenclamid ini. Efek samping yang dapat ditimbulkan dari obat ini yaitu pada saluran pencernaan dapat memicu terjadinya reaksi berupa rasa mual dan muntah, diare, sembelit, dan nyeri pada ulu hati. Obat ini juga mempunyai efek samping seperti sakit kepala, demam, kenaikan berat badan, dan reaksi alergi pada kulit, terutama pada orang-orang yang peka. Efek samping lainnya yang dapat terjadi yaitu yang pertama hipoglikemia atau penurunan kadar glukosa. Hipoglikemia pada penggunaan obat glibenclamid terjadi karena sesuai dengan mekanisme kerjanya dalam tubuh, yaitu untuk meningkatkan produksi insulin. Maka, dengan mekanisme tersebut dapat menyebabkan penurunan glukosa darah. Apalagi pada penderita yang memiliki riwayat gangguan hati dan ginjal, yang dapat menyebabkan peningkatan kadar glibenclamid, sehingga juga meningkatkan resiko efek samping hipoglikemia. Resiko tinggi hipoglikemia juga dapat terjadi pada pasien lansia. Efek samping selanjutnya yaitu reaksi kardiovaskular. Beberapa studi menyatakan bahwa obat glibenclamid berpengaruh terhadap fungsi jantung. Hal ini diduga karena ada interaksi dari obat ini dengan sel otot jantung karena terdapat tempat pengikatan obat ini pada sel otot jantung dan otot polos. Glibenclamid dapat menghambat efek kardioprotektif atau perlindungan diri jantung dari serangan radikal bebas. Ada beberapa penyebab terjadinya suatu efek samping obat. Yang pertama, meminum obat pada waktu yang tidak sesuai. Yang kedua, dosis tidak tepat. Dan yang ketiga, adanya penyakit penyerta. Yang keempat, pengaruh usia. Pada pasien lansia, lebih beresiko mengalami hipoglikemia.
Untuk meminimalisir terjadinya suatu efek samping, harus dilakukan pemantauan atau monitoring terhadap efek samping obat. Nah, langkah-langkah yang dapat membantu dalam mencegah kemungkinan terjadinya suatu efek samping obat, yaitu yang pertama, sebelum menggunakan obat harus diketahui sifat dan cara penggunaannya agar tepat, aman, dan rasional. Yang kedua, informasi tentang obat dapat diperoleh dari etiket atau brosur yang menyertai obat tersebut. Apabila isi informasi dalam etiket atau brosur obat kurang dipahami, dianjurkan untuk menanyakan pada tenaga kesehatan. Yang berikutnya, minum obat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan selanjutnya, jangan mengabaikan tanda-tanda awal terjadinya efek samping, seperti pada hipoglikemia, antara lain badan terasa lemas, pusing, dan kepala terasa ringan, pandangan berkunang-kunang, dan kadang pandangan menjadi gelap. Dan yang terakhir, monitoring glukosa darah rutin setiap 3-6 bulan dan sesuaikan dosis untuk menjaga target glukosa darah, seperti contohnya tes hemoglobin A1C untuk mengukur rata-rata kadar glukosa darah selama 3 bulan terakhir. Nah, sumber informasi lain tentang bagaimana memonitoring efek samping suatu obat dapat diketahui dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, Badan Pengawas Obat dan Makanan ini merupakan sumber informasi yang dapat membantu untuk mengetahui informasi mengenai efek samping obat. Dalam panduan Badan Pengawas Obat dan Makanan, informasi kejadian tidak diinginkan atau efek samping obat yang hendak dilaporkan diisikan ke dalam formulir pelaporan efek samping obat atau formulir kuning yang tersedia. Selain itu, industri farmasi yang memproduksi obat tersebut juga dapat menjadi rujukan untuk konsultasi. Dari berbagai penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, kita harus lebih berhati-hati untuk menggunakan suatu obat, sehingga tidak terjadi efek samping yang tidak diinginkan. Nah, jika sudah terjadi efek samping, ada beberapa cara juga yang dapat digunakan untuk mengatasi efek samping obat tersebut. Yang pertama, segera ke dokter jika muncul reaksi alergi obat atau terjadi overdosis saat menggunakan glibenclamid ataupun obat lainnya. Lakukan kontrol secara berkala untuk mengetahui kadar gula dan mencegah timbulnya hiperglikemia atau kadar gula darah tinggi yang ditandai dengan mudah haus, sering buang air kecil, dan nafas yang cepat. Selanjutnya, hentikan penggunaan glibenclamid jika efek samping lebih parah. Untuk menghindari hipoglikemia, sebaiknya glibenclamid dimulai dari dosis yang kecil dan bisa ditingkatkan setiap 2-4 minggu sampai target glikemik tercapai. Dan yang terakhir, untuk pasien lansia, obat tersebut sebaiknya dihindari dan sebagai alternatif digunakan sulfanylurea kerja singkat seperti gliclazid atau tolbutamide.